Ada lagi dengan istilah ambiguity, bagaimana Bapak Ibu kadang-kadang mungkin tadi ya mau beli produk, lagi viralnya apa nih di TikTok, lagi viralnya apa nih di Instagram. Nah, itu ada bagian gray area. Bapak Ibu sekarang adalah masa-masa di mana Bapak Ibu harus memaksimalkan sosial media. Mungkin kemarin sebelum sesi webinar malam hari ini pasti sudah dikasih tahu ya, trik dan tipsnya supaya bisa meningkatkan pemesanan ataupun bagaimana memviralkan produknya. Jadi ambiguity ini nggak seperti zaman dulu Bapak Ibu. Walaupun Bapak Ibu baru mulai, brand atau nama produknya belum eksis, tapi Bapak Ibu bisa buat tuh menjadi lebih viral karena ada tadi sosial media. Oke ya. Next Bapak Ibu. Dari yang tadi sudah kita diskusikan Bapak Ibu, tadi mungkin Bapak Ibu dengarnya customer. Intinya apa sih? Jadi ini adalah tahapan Bapak Ibu. Kita yang pertama adalah harus fokus pada kebutuhan konsumen itu apa. Kemudian yang kedua kita harus coba meningkatkan kreativitas kita. Logik kita kira-kira kalau misalnya kita kasih produk ini, mereka mau beli karena apa sih? Terus kita coba analisa. Nah, apalagi supaya produk ini terus berkembang, Bapak Ibu tidak boleh tadi ya membatasi diri Bapak Ibu. Jadi kita harus mempush diri kita sebagai produsen untuk terus beraksi, tapi sambil kita jualan, Bapak Ibu. Di sini saya bilangnya bekerja ya, sambil jualan. Terus apalagi kita harus sadari juga, kadang namanya produk baru atau mungkin produk yang sudah eksis ya, yang sudah ada, kadang-kadang ada masanya naik turun ataupun failed, gagal. Nah ini wajar, kita harus lakukan apa? Evaluasi. Terus kalau sudah evaluasi, ya coba kita lagi perbaiki lagi. Ya memang tidak akan selesai ya, evaluasi, perbaiki, jual lagi ya, apalagi testing lagi, coba tingkatkan lagi mungkin pemasarannya, marketingnya. Nah, tapi ada yang kita kadang lupa, kolaborasi. Nah, kolaborasi itu penting. Coba kalau Bapak Ibu lihat ya, mungkin kayak Gojek dan Tokopedia ya, GoTo, apalagi misalnya es teh ya, bekerja sama dengan Nutrifood misalnya ya. Apalagi ternyata kalaupun kita berkolaborasi bukannya kita makin turun ya popularitasnya, malah bisa saling bersinergi. Nah, siapa tahu Bapak Ibu yang hadir di malam hari ini setelah kita membuat komunitas, Bapak Ibu bisa saling sharing. Kayaknya saya lagi butuh bahan bakunya ini, atau misalnya kita punya produk yang sama nih, bisa titip nggak di dalam outlet? Nah, itu contoh-contoh kecil Bapak Ibu. Jadi nanti 5 proses ini adalah menjadi patokan Bapak Ibu untuk mulai berpikir dengan melakukan pendekatan tadi design thinking. Oke. Next, nah bagaimana Bapak Ibu meningkatkan cara berinovasi Bapak Ibu? Nah ini adalah 3 pola ya. Bapak Ibu mulai bertanya kembali dengan produk ataupun jasa yang Bapak Ibu sekarang sudah coba tawarkan kepada pelanggan, saya bilang ya, pelanggan Bapak Ibu. Nah, mungkin kalau untuk tahap awal, Bapak Ibu tanya lagi, sebelum kita rilis produk ini, apakah orang-orang ini akan suka atau akan tertarik dengan produk ataupun jasa yang saya tawarkan. Nah, terus kira-kira apakah produk ini akan mampu ya memenuhi apapun kebutuhan mereka atau misalnya mengatasi masalah yang mereka hadapi. Nah, terus apakah kita yakin kita mampu meningkatkan ya tingkat kepuasan mereka? Nah, itu adalah bagaimana cara mensinergikan atau menghubungkan tingkat inovasi tadi. Nah, mungkin ini terlalu teoritis, tapi kalau nanti mungkin kalau Bapak Ibu mau saling sharing, boleh Bapak Ibu nanti cerita ya supaya kita bisa saling memberikan apa namanya cerita baik dalam sisi saya mendampingi UMKM ataupun nanti Bapak Ibu mungkin punya share ya ataupun punya pengalaman ternyata kalau setelah berkolaborasi, setelah saya melakukan evaluasi ya, ternyata betul sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen. Oke. Next Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu lihat gambar di dalam PPT ini, pasti Bapak Ibu, ini mungkin perusahaan-perusahaan yang memang ada di luar negeri ya, tapi nggak mungkin yang nggak ada yang nggak tahu Apple Bapak Ibu. Kalau begitu kita lihat logo ini saja, kita langsung ingatnya apa? Maaf, Mbak Rani di mute suaranya, ke mute kayaknya. Oh iya, oke, sorry. Kalau Ya, misalnya, silakan. Mas Ananta mungkin terpikirnya apa kalau gambar nomor 1 dengan logo tersebut? langsung Apple. Apple. Apa nih? Apakah Apple. apel, apel yang kegigit gitu ya? Iya, Nah, betul. ini ada yang komen nih kayaknya nih. iPhone. Mungkin Iya. jangan-jangan apa lagi? Ada lagi? Saya mau coba gali dulu dari usernya. Apakah Mas Rafli menggunakan iPhone, Mas Rafli? Boleh di-unmute, mungkin suaranya boleh. Oh, laptop. Nah, Al-Habsi. Ada lagi?
Apalagi yang dipunyai, yang dihasilkan atau produk yang memang mereka hasilkan? MacBook. Nah, Yes. jadi begitu lihat logo tanpa ada nama brandnya aja kita langsung teringat laptop, MacBook, iPhone ya, walaupun banyak sebenarnya, iTunes. Nah, bagaimana orang yang menggunakan produk ini dengan berat hati, ya biasa kita pinggirkan dulu ya masalah harganya, dengan berat hati untuk berpindah ke kompetitornya. Karena mereka membuat si usernya ini sangat tergantung. Saya lupa namanya, waktu itu ada komunitas apa ya, jadi mereka bisa saling sharing gitu ya, hanya para pengguna iPhone saja. Nah, bagaimana mereka sangat membatasi sehingga meningkatkan bahwa ini loh value kalau misalnya Anda menggunakan produk kami. Nah, mereka juga membuat apa namanya turunannya dengan produknya iTunes. Bagaimana si usernya atau customernya ini bisa secara mudah mengakses lagu. Saat itu mungkin YouTube nggak seperti saat ini gitu ya. Nah, sehingga di mana para pengguna ini biasanya enggan dan males karena mereka dulu punya cloud system yang dengan mudah mengganti produknya tanpa perlu mengcopy datanya. Nah, kalau kita turunkan lagi ke bawah, ini adalah para kompetitor ataupun yang memang produk-produk yang memang selalu inovatif dari tahun ke tahun. Nah, begitu sebut nama ini pasti Bapak Ibu nggak ada yang nggak tahu Amazon, Sony, Microsoft, Tesla ya, karena mereka selalu berpikir dan mengeluarkan produk yang bukan hanya masalah mungkin dari fitur ya, tapi mereka bagaimana meningkatkan lagi experience customer supaya membeli produk ini mereka tidak dapatkan dari produk sebelumnya. Dan itu selalu mereka lakukan kepada saat mereka akan rilis produk-produk terbaru. Okay. Next. Saya berikan contoh Bapak Ibu. Ini example ya. Jadi kalau Bapak Ibu dulu beli produk saus botol gitu ya, saus tomat, saus pedas, pasti Bapak Ibu yang diingat adalah botolannya gitu ya. Nah, terus beberapa tahun kemudian keluarlah botol terbalik ya. Ini hanya beberapa brand yang memang menggunakan model tersebut. Nah, sekarang ya, ini pasti lagi eksis banget di pasaran. Mereka mengeluarkan produk baru dalam bentuk saset, tapi kalau dulu kan sasetan yang sekali makan. Kalau sekarang bisa dibawa traveling, tapi penggunaannya beberapa kali. Karena mereka mulai berpikir mobilitas customer ataupun user mereka tuh sangat tinggi. Bagaimana kalau botol dibawa itu kan berat, terus makan tempat. Tapi kalau modelnya, packagingnya seperti ini, mereka juga mudah, apalagi. Terus kemudian juga pas dibawa bisa disesuaikan posisi penyimpanannya. Nah, saking mereka memikirkan tidak hanya dari sisi kompetitor ataupun teknologi, memikirkan bagaimana customer senyaman mungkin membeli dan menggunakan produk tersebut. Oke. Nah, ini adalah contoh yang paling mudah ya kalau untuk di dapur. Nah, next lagi Bapak Ibu. Ini sempat viral juga di Instagram ya, bagaimana Nike, yang biasanya kalau kita tahunya Nike ini produk apa sih, sepatu, apalagi produk-produk olahraga. Nah, kemudian mereka ternyata memikirkan satu bagian atau market tertentu, niche market kita bilangnya. Nah, ini biasanya niche market ini adalah pasar yang belum tersentuh. Nah, sekarang ini banyak sekali produk-produk yang memikirkan satu pasar di mana wanita muslimah ya bagaimana supaya nyaman ataupun berolahraga itu sesuai dengan syariatnya mereka. Nah, mereka membuat hijab ya dengan menggunakan bahan yang nyaman tapi tetap tidak melanggar kaidah-kaidah tertentu. Nah, mereka mengeluarkan produk ini Bapak Ibu. Jadi selevel Nike aja memikirkan niche market, saking mereka memikirkan supaya customer mereka itu semuanya bisa menggunakan dan merasa puas dengan produk mereka. Oke. Next, terakhir Bapak Ibu. Ini mungkin kalau yang tinggal di Jakarta, Bogor ya, Bogor apalagi. Mungkin kalau yang sering main ke Botani Square ini lagi populer banget. Kenapa? Uniqlo itu kalau ini kan salah satu perusahaan yang populer di Jepang. Mereka melakukan riset bahwa produk mereka itu pasti dimiliki oleh satu household, mereka bilang ya, satu rumah tangga. Nah, jumlahnya berapa? Jumlahnya bisa 5 sampai 10. Kalau dilihat dari model baju mereka tuh ya cuman kaos, warnanya juga simple, Bapak Ibu, cuman hitam, putih, biru ya standar lah. Dan tanpa banyak detail ataupun desain yang kadang-kadang mungkin mengikuti tren. Mereka sangat-sangat simple. Tapi mereka menjual produk yang menggunakan teknologi yang tidak ada dimiliki oleh kompetitor lainnya. Nah, mereka tidak hanya memikirkan hanya masalah teknologi, tapi kebutuhan ini menjawab solusi apa tidak. Contoh, mungkin kalau di luar negeri di saat musim dingin
Kita kalau pakai jaket itu biasanya berlapis-lapis. Nah, hanya menggunakan kaos ini Bapak Ibu cukup menggunakan jaket satu saja. Misalnya kalau cuacanya itu sekitar 0 derajat, satu jaket itu udah cukup karena di dalam dia menyimpan panas. Ini biasanya istilahnya high tech. Nah, di Indonesia Uniqlo ini berimprovisasi. Negara tropis bagaimana bisa menggunakan baju atau kaos yang mereka miliki, tapi dengan teknologi apa? Menyerap ataupun mungkin membuat kita merasa lebih adem gitu istilahnya. Bukan lagi fokus pada bahan apa. Mungkin selama ini kalau produsen baju mikirnya kan bahannya apa, rayon atau apa, saya nggak ngerti tuh istilahnya. Tapi setelah mereka pelajari bahan apapun menggunakan teknologi ini pasti bisa membuat kita yang menggunakannya itu merasa nyaman dan tidak gerah. Nah, ini ternyata populer ya, terutama di kalangan-kalangan apalagi hijabers gitu ya. Mereka juga memikirkan bagaimana supaya kita nggak ngap ya, maaf ini istilahnya, supaya kita menggunakan baju berlapis-lapis tapi tetap fashionable, tapi ya itu tadi nyaman. Jadi mereka menggunakan teknologi tersebut. Nah, ini yang biasanya menjadi tagline populer di mana mereka berpikir global is local and local is global. Jadi kalau kita mau ekspansi, kita harus memikirkan kebutuhan yang paling basic. Ini karena Uniqlo-nya berpikir dari sisi ya dia buka di Indonesia gitu ya. Berarti dia harus memfasilitasi kebutuhan masyarakat Indonesia itu apa? Tadi teknologi dalam menyediakan baju yang memang tidak gerah. Tapi kalau di luar negeri yang memang ada sesi-sesi musim dingin, mereka coba membuat bagaimana kita lebih hangat, warm, dan menggunakan baju seminimal mungkin. Ya. Nah, kadang-kadang kita lupa Bapak Ibu untuk membalikkan. Jadi customer kita tuh sebenarnya bukan hanya membeli produk, tapi mereka membeli repeat atau membeli produk secara ulang untuk membeli apa? Versi terbaru dari produk yang Bapak Ibu tawarkan. Mungkin kita kalau di sini pikirkan jangan hanya produk yang satu kali habis ya Bapak Ibu ya. Kadang kan ada produk-produk ataupun jasa yang membuat mereka akan beli lagi apa? Ya, nah kita coba pikirkan kira-kira kalau kita jual produk ini mereka akan beli lagi karena apa? Karena mereka memang senang pada fiturnya, senang pada update-nya layanan kita ya, atau misalnya senang pada informasi yang kita sharing dalam menggunakan produk dan segala macam. Nah, kemudian Bapak Ibu, bagaimana kita nanti yang paling penting di dalam design thinking Bapak Ibu mulai memikirkan menggabungkan solusi tersebut dengan fitur produk yang akan Bapak Ibu tampilkan. Kemudian tadi menjawab tidak ekspektasi dari customer Bapak Ibu. Contoh ya. Nah, kita lihat di sini, Jadi tahapan dari design thinking Bapak Ibu, ini mungkin kalau Bapak Ibu baca ya, googling banyak sekali. Bagaimana di awal design thinking ini selalu mempush kita, mendorong kita untuk memiliki sikap empati. Tadi di awal kan saya selalu bilang, kalau Bapak Ibu harus berpikir dari sisi customer. Jadi kita harus memahami mereka tuh lagi ada kendala apa, mereka butuhnya apa, supaya solusinya tuh melalui produk ataupun layanan jasa kita. Nah, kemudian tadi dari melakukan sisi berempati kita coba list Bapak Ibu. Untuk apa? Divine kita bilangnya, untuk melakukan brainstorming, ide-ide yang nanti kita akan coba kumpulkan sambil kita list. Ini kayaknya ide-ide terbaik nih. Nah, divine idea. Nah, kemudian ada prototype Bapak Ibu. Bapak Ibu bikin sampel atau misalnya simulasi produknya. Terus kita cobain. Kita kasih biasanya ada tes produk ya, atau misalnya kita kasih sampel. Nah, untuk apa? Untuk dapat feedback Bapak Ibu. Nah, mungkin saya yakin Bapak Ibu yang sudah punya usaha nih tanpa disadari sebelum melakukan design thinking pun kadang iseng gitu ya. Ini kira-kira kalau saya punya produk baru suka nggak ya? Nah, Bapak Ibu tuh sebenarnya sudah melakukan proses design thinking. Walaupun mungkin ada beberapa yang ke-skip ya, mungkin ada yang di bagian empatinya kurang gitu ya, atau misalnya ada di bagian ideasinya mungkin ideationnya mungkin kurang banyak, apalagi mungkin kadang kita lupa bikin sampel produknya dulu sebelum kita rilis ke pasar. Nah, next, Bapak Ibu. Nah, ini adalah konsep berpikir tadi yang coba dilengkapi oleh Stanford School ya. Bagaimana kalau dibuat pertanyaan Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau jual produk atau kita mau memberikan layanan Bapak Ibu ya, Bapak Ibu ini sebenarnya mau melayani siapa? Nah, jadi kita mulai berpikir jangan terlalu banyak Bapak Ibu, jangan terlalu luas. Misal gitu ya, kalau misalnya Bapak Ibu punya produk makanan gitu ya, Bapak Ibu coba berpikir untuk satu
customer yang Bapak Ibu ingin coba sasar. Kalau yang lain nanti mengikuti Bapak Ibu. Nah, dari situ Bapak Ibu mulai kembangkan. Oke, saya mau kejar targetnya si customer adalah A misalnya. Nah, kemudian kita coba gali Bapak Ibu, masalah mereka apa? Misalnya orang-orang yang tidak bisa mengkonsumsi gluten ya, harus gluten free atau misalnya bebas gula. Nah, kemudian yang mereka butuhkan adalah apa? Misalnya produk-produk yang memang tidak memberikan stimulasi mereka untuk terus atau misalnya memiliki kadar gula tinggi. Nah, nanti Bapak Ibu bisa langsung turunkan tuh produk-produk apa aja sih yang belum ada, yang belum banyak di pasaran. Nah, itu ideation-nya. Nah, kemudian Bapak Ibu coba buat sampel. Dari list ide tadi, kira-kira mana sih yang paling, kalau saya bilangnya yang paling bisa terukur ya, yang paling mungkin Bapak Ibu produksi. Contoh, misalnya saya punya teman ya, dia membuat produk brownies Bapak Ibu. Nah, kalau kita pikir brownies itu kan di rumah juga bisa kita buat ya. Apalagi sekarang kalau di retail, kita bisa beli dalam produk sasetan yang tinggal kita aduk, terus kita misalnya masukkan ke oven, udah selesai. Nah, tapi ada yang kurang. Ternyata mereka punya kadar gula yang tinggi. Kemudian juga tepung yang digunakan juga tepungnya tidak aman untuk beberapa kalangan tertentu tadi ya, misalnya tidak aman untuk orang diabetes ataupun misalnya anak-anak yang memiliki apa saya lupa tuh istilahnya. Nah, jadi nanti mereka mencoba membuat brownies yang aman untuk tadi saya sebut ya, misalnya orang yang memang memiliki kebutuhan khusus. Nah, jadi mereka coba tawarkan dari sisi rasa, dari sisi harga nih. Ternyata kalau harga di-compare dengan kompetitornya lebih mahal Bapak Ibu. Tapi setelah mereka coba tes, mereka merasa bahwa selama ini tuh untuk membeli produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka tuh jarang sekali. Nah, harganya gimana? Ternyata buat mereka nggak masalah. Harga mungkin hampir 3/4 atau 2 kali lipatnya pun nggak menjadi masalah. Yang penting mereka bisa merasakan bagaimana menikmati brownies tanpa rasa bersalah, Bapak Ibu. Nah, jadi kadang-kadang kita lupa bahwa kita hanya memikirkan, oke, brownies, kita malah fokus pada apa, Bapak Ibu? Topping, ya. Kita fokus pada apa? Tampilan atau packaging brownies-nya. Tapi kita lupa pada kandungan brownies itu sendiri untuk orang-orang yang memang memiliki kebutuhan khusus tadi ya. Nah, setelah Bapak Ibu tadi buat sampelnya, dites ulang Bapak Ibu. Nah, setelah dites ulang ternyata feedback-nya apa? Dari sisi takaran mungkin kita bisa coba ulang lagi. Mungkin terlalu padat, terlalu manis ya, kemudian terlalu pekat coklatnya. Terus Bapak Ibu lakukan experience itu, evaluasi tersebut, terus kemudian Bapak Ibu kembangkan lagi istilahnya kalau kita bilang komposisinya sehingga Bapak Ibu punya satu pola ya ataupun misalnya punya satu ingredient khusus yang memang fit dengan market Bapak Ibu ya. Next Bapak Ibu. Nah, jadi beberapa elemen-elemen penting di dalam design thinking Bapak Ibu tadi bisa kita coba simpulkan bahwa cara berpikirnya harus fokus pada human center. Bapak Ibu terus kembangkan empati Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita mulai dari skincare ya, skincare itu berarti misalnya kadang-kadang kita lupa gitu ya. Kalau skincare itu banyak orang-orang yang kadang memang mudah alergi. Nah, apalagi kemudian kalau dari sisi makanan, kalau makanan mungkin banyak ya Bapak Ibu karena itu kita juga sebagai produsen pasti mengkonsumsi produk makanan tertentu. Nah, dari sisi misalnya jasa, pengiriman, kecepatan, apalagi. Jadi Bapak Ibu coba list. Kira-kira tujuan Bapak Ibu, kebutuhan dari konsumen apa, itu list aja Bapak Ibu setiap hari. Nah, nanti kita akan lihat titik temunya di mana. Nah, titik temu ini bisa Bapak Ibu fasilitasi dengan kreativitas Bapak Ibu. Cara meningkatkan kreativitas bagaimana? Tadi Bapak Ibu sering banyak sharing, Bapak Ibu mungkin bisa mau belajar, apalagi Bapak Ibu tidak membatasi diri Bapak Ibu dalam menerima ya informasi, tapi tidak semua informasi kita terima begitu saja ya. Kemudian kita coba buat prototype ya. Prototype di sini penting Bapak Ibu. Kalau kita nggak punya produk sampel, kita nggak bisa memberikan experience kepada customer kita. Kita cuma sampaikan secara verbal. Oh, produk saya begini, 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 tapi mereka tidak bisa menyentuh. Contoh kalau misalnya paling gampang, kayak produk-produk yang kita bilangnya user experience itu harus ada. Kayak misalnya apps ya, kita buat sistemnya, kita buat contoh UI UX-nya, apalagi kalau misalnya produk pangan ya, buat sampel produknya, bagikan dulu gitu ya. Memang waktu di awal terkesan bahwa, wah masa kita bagi-bagi atau misalnya kasih-kasih gratis aja ya.
untuk mendapatkan feedback kita harus mau ya, willingness kita untuk memberikan yang terbaik untuk customer kita. Nah, kemudian Bapak Ibu, dari prototype itu Bapak Ibu coba simpulkan dan coba temukan. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian. And see you!